Kita masih di bulan yang berbicara tentang pelayanan, saudara. Sepanjang bulan ini adalah sesuatu yang penting yang Tuhan mau kita semua lakukan. Bukan cuma jadi orang-orang yang pasif saja di dalam gereja, tapi harus jadi orang yang aktif. Dan mari kita mulai dengan membaca sebuah ayat, saudara, dari Roma 14 ayat 17-18. Ada di depan ayat ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Setiap kita pengen yang ini, kita pengen jadi orang-orang yang diperkenan Tuhan dan dihormati oleh manusia, betul nggak ya? Kita paling senang kalau hidup kita itu rasa kita disukai oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, dan akhirnya membuat kita dihormati oleh manusia. Kita seringkali berpikir bahwa caranya demikian adalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Namun sayangnya saudara, sesungguhnya sampai pada hari ini, ada banyak orang-orang yang pergi ke gereja untuk dapatkan sesuatu. Ada orang-orang yang pergi ke gereja untuk dapatkan makanan atau minuman, atau bahkan teh botol bahkan, datang ke gereja pengen dapatkan sesuatu. Termasuk kita bisa jadi adalah orang-orang yang jadinya salah berpikir bahwa kita datang untuk dapatkan berkat dari Tuhan. Hari ini harus ke gereja. Jangan lupa ibadah hari Minggu. Kenapa? Kalau bolong, nanti berkat kita berkurang. Kita jadinya selalu berpikir demikian, saudara. Padahal kita perlu mengerti bahwa tujuan kita ke gereja yang benar adalah bukan soal mendapat, tetapi soal kita memberi diri, menyembah Tuhan. Bukan bahkan datang untuk mendapatkan berkat. Lalu untuk apa kita datang, saudara? Sekali lagi, banyak orang Kristen salah berpikir bahwa kebenaran, yang tadi di ayat tadi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita akan mereka dapatkan kalau mereka datang ibadah. Wah, kenapa pengen datang ibadah? Saya pengen dapatin kebenaran Tuhan dengan firman Tuhan. Saya pengen merasa damai sejahtera kalau saya sudah datang ibadah. Saya pengen rasain sukacita kalau saya datang beribadah. Dan mengapa saya katakan bahwa kita salah kalau berpikir demikian? Karena ini menarik. Ayat yang tadi kita baca, saudara. Tuhan ngomong begini. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi ayat berikutnya, perhatikan. Ayat berikutnya berkata bahwa bukan Tuhan gak ngomong begini. Barang siapa beribadah kepada Tuhan dengan cara demikian. Tuhan gak ngomong tentang ibadah, Tuhan sedang ngomong tentang barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, baru kita bisa menikmati kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah cara kita melayani. Kita hendaknya melayani di dalam kebenaran Tuhan, di dalam sukacita, dalam damai sejahtera, atau lebih terus terang lagi, saudara. Sesungguhnya, saudara tidak akan dapatkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam gereja kalau saudara cuma datang beribadah. Saudara harus jadi orang-orang yang mau saling melayani satu sama lain. Ini kebenaran. Jadi kalau saudara masih berpikir cuma, oh saya mau ke gereja, pengen dapatin damai sejahtera, pengen dapatin sukacita, saudara harus tahu bahwa saudara sedang salah pikirannya. Karena Tuhan berkata demikian, kerajaan Allah betul, memang soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Tetapi itu saudara bisa nikmati, saudara bisa hidup di dalamnya, saudara bisa dapatkan itu, bukan cuma ketika saudara datang ibadah, tapi harus jadi saudara jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Baru saudara bisa diperkenan oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, berikutnya adalah begini sejujurnya. Saya mau terus terang sama saudara, betulkah kalau saudara melayani, saudara bisa selalu dapatkan ini, kebenaran, sejahtera, sukacita? Apakah kalau saudara pelayanan, saudara gak bakal pernah bertikai, ribut, bertengkar, mendapatkan fitnah, mendapatkan cercaan? Apakah saudara tidak dapat menemukan ada orang-orang yang menyalahgunakan pelayanan untuk kepentingan pribadinya? Dan waktu saudara kadang-kadang mengalami itu, hasilnya ada orang-orang yang, sudahlah, malas pelayanan. Jadi jemaat biasa aja lah, gitu. Atau kalau tidak mundur pelayanan,
Saudara bakal lakukan pelayanan dengan seadanya, seikhlasnya. Kan katanya volunteers, sukarela kan. Ya udahlah, pelayanan seikhlasnya bela. Tidak bisa on time, ya sudah. Pokoknya disuruh jam 9, tetap telat, sudah, apa. Kan aku volunteers. Seikhlasnya datang pelayanan. Gitu. Betulkah kita melakukannya dengan cara demikian? Padahal Tuhan mau berkata kepada kita, kalau saudara pengen dapetin damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, tentu saja saudara harus melayani, dan saudara harus melayani itu dengan baik, dengan benar. Nah, ada satu ayat yang ingin kita buka bersama-sama hari ini, dalam Roma 12 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama di handphone saudara, atau di Alkitab buku saudara, yang di rumah dapatkan itu dari layar saudara, Roma 12 ayat 11. Saya ingin ajak saudara baca ayat ini, bahkan saudara tandai ayat ini sungguh-sungguh. Ayat ini berlaku buat saudara yang sudah pelayanan selama ini, maupun saudara yang belum pelayanan selama ini. Ayat ini berlaku buat kita semua. Roma 12 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kalau kita mau melayani, kalau saudara sudah melayani, entah saudara sudah melayani puluhan tahun, sudah tahunan, atau bahkan baru mau mulai, kata hal yang sama kepada jangan sampai saudara melayani dengan kendor, dengan lesu. Saudara, Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh, bukan cuma bertahan di dalam pelayanan, tetapi saudara bisa berkembang dalam pelayanan saudara. Karena saudara perlu tahu, Tuhan betul-betul rindu kita bisa hidup di dalam pelayanan dengan menikmati kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Tapi kalau kita melayani Tuhan tidak lagi dengan semaksimal kita, dengan memberikan yang terbaik, tidak lagi tekun melayani, tapi mulai males-malesan, mulai kendor, mulai suka datang terlambat, mulai suka perlu ditagih dulu untuk pelayanan dan sebagainya. Tuhan bilang, jangan sampai demikian. Tapi tentu saja saudara, ini bukan sesuatu yang dengan alami bisa gampang kita lakukan. Akan ada masa-masa di mana kita punya masalah kehidupan, membuat kita jadi down. Beribadah aja, lesu, apalagi pelayanan. Akan ada masa-masa di mana kita punya pergumulan yang membuat kita, aduh, kalau mau jujur dalam hati, hari ini mau datang pelayanan, sebenarnya lesu nih. Betul nggak? Ada masa-masa di mana saudara merasakan demikian, tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita cara-cara untuk kita bisa bertahan, bahkan berkembang di dalam pelayanan. Bagaimana caranya saudara? Ini adalah sebuah cara yang kita perlu lakukan bersama-sama, bukan sendirian. Yaitu adalah, kalau kita mau tetap bertahan, kita perlu terus jaga api kita, semangat kita, ketekunan kita, terus berkobar. Dan sekali lagi, ini kita nggak bisa lakukan sendirian, karena memang Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup sendirian. Sama seperti bara api, kalau dia dipisahkan, yang nggak lama lagi dia bakal mati. Tapi kalau dia bergabung sama-sama, seperti di Gambal, dia bergabung bersama-sama, dia bakal terus menyala. Kalau ditambahkan lagi, ada bara api yang baru di sana, dia bakal menyalakan juga yang lama. Betul nggak? Kalau mereka terpisah, ya mereka bakal mati pelan-pelan apinya, bakal jadi lesu, bakal jadi males. Dan itulah jawaban dari pertanyaan demikian. Mengapa sih sejak 2012 kita bikin peraturan begini? Yang mau pelayanan harus komsel dulu. Saya harap saudara mengerti. Mengapa ini dibuat? Bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk bikin kita jadi repot gitu, harus komsel dulu baru pelayanan. Tetapi itu dibuat untuk membangun kita, untuk kebaikan kita, supaya saudara bisa terus
berjuang bersama-sama, punya persekutuan bersama-sama, di mana saudara bukan cuma sedang berbagi pelayanan, tetapi saudara bisa berbagi hidup. Saudara bisa saling mendoakan, bukan cuma ngomongin soal pelayanan apa yang saudara bakal lakukan di hari Minggu atau di hari lain, tapi saudara bisa bicara satu sama lain dengan teman-teman di dalam komsel saudara tentang masalah saudara, pergumulan saudara, dan saudara bisa terus terang di sana ngomong, aduh, lagi lesunian. Dan teman saudara di komsel bakal ngomong, woi, sama aku juga lagi lesu. Kita berhenti bela pelayanan. Kira-kira begitu nggak? Tentu saja nggak. Dia bakal menguatkan saudara, mendoakan saudara, membantu saudara, apa yang bisa dibantu. Dan itulah alasan mengapa kita perlu selalu hidup dalam komunitas. Karena itu adalah alasan mengapa kita jadi gereja komsel, gereja sel. Apalagi kalau saudara melayani bersama-sama dengan teman care saudara di pelayanan yang sama. Saudara bakal ngerasa itu seperti kumpul teman sekaligus pelayanan. Dan saudara bakal lebih gampang untuk dikritik oleh teman yang dekat dengan saudara daripada saudara dikritik oleh orang yang saudara nggak begitu kenal. Betul nggak? Untuk membangun saudara dalam pelayanan. Karena itu saudara, saya kembali lagi, saya dorong setiap kita, mari kita kembali aktif dalam care saudara. Dan saudara yang benar-benar tidak bisa sepanjang minggu komsel karena rumahnya jauh, karena saudara masih bekerja sampai malam hari, saudara bisa kok nanti ikutin yang namanya open care, yang dilakukan sebulan sekali, nanti bakal kita adakan kembali. Setelah ini, kita bakal adakan kembali sebulan sekali open care di ibadah pagi dan ibadah sore nanti bulan depan. Itu untuk saudara yang sungguh-sungguh betul-betul nggak bisa, benar-benar sibuk bekerja sampai jam 10 malam misalnya. Atau saudara yang rumahnya jauh, atau saudara yang punya masalah pelayanan, saudara bisa datang di sana, saudara ikut komsel, saudara nikmati, dan saudara bisa melayani. Sekali lagi, bukan untuk menyusahkan saudara, tetapi supaya saudara tidak merasa cuma diperas, dipakai dalam pelayanan, tapi saudara dibangun, dikuatkan, bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Yang kedua, saudara, ini yang penting juga. Saya mau bicara banyak soal ini hari ini. Itu adalah cara kita tetap bertahan adalah kita harus rajin, terbiasa untuk beri penghargaan, apresiasi kepada yang sudah pelayanan. Saya jujur saudara, saya merasa gereja kita ini masih kurang melakukannya. Sejujurnya. Kita kurang atau jarang melakukannya kepada teman-teman kita yang sudah melayani kita setiap minggu. Berapa banyak di antara kita yang suka ngomong terima kasih kepada yang sudah pelayanan, misalnya hari ini. Entah yang di depan sini, entah yang jadi penyambut, entah kudus sekolah minggu di bawah. Berapa banyak di antara kita yang suka memberikan pada mereka apresiasi. Ucapan terima kasih. Dalam minggu lalu, dalam komsel saya minggu lalu, saya bertanya kepada teman-teman yang pelayanan. Waktu mereka pelayanan, entah lagi main musik, entah lagi jadi WL singer, entah mereka jadi penyambut, entah mereka jadi guru sekolah minggu, mereka terpikir nggak sih, setiap kali mereka melakukannya, mereka sedang memberi dampak. Mereka itu bermanfaat. Mereka itu menjadi berkat. Jawaban mereka kebanyakan adalah mereka bilang, nggak terpikir. Nggak terasa. Kayaknya lebih terasa waktu saya dulu pelayanan sekolah minggu. Lebih terasa, kayaknya pelayanan itu ada gunanya, ada manfaatnya. Saya kasih tahu mereka, mengapa mereka melakukannya merasa demikian? Karena kalau pelayanan di sekolah minggu, anak-anak itu sering loh ngomong sama kita. Thank you loh, se. Pagi loh, se. Pulang dulu ya loh, se ya. Jadi kehadiran mereka guru-guru sekolah minggu lebih terasa sama anak-anak karena mereka melihat senyum anak-anak, mereka lihat anak-anak yang tadinya nangis lalu berubah dari nangis jadi ketawa, mereka menikmatinya. Tetapi kita yang di ibadah raya tentu saja kita nggak ngalamin kan? Seperti itu. Kita perlu terbiasa. Dan mereka berkata, kami nggak pikir begitu sih, kami pikir ya kami harus pelayanan karena kami mau mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah kami terima. Dan itu betul. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, kalau ada banyak jemaat kita yang pelayanan, lalu berpikir, ya nggak apa-apa sih, nggak dapat apresiasi. Yang penting saya dengan Tuhan. Yang penting saya sudah mengembalikan apa yang saya rasa saya terima daripada Tuhan.
Saya bersyukur puji Tuhan dengan itu. Tetapi saudara, kalau kita terbiasa mau menghargai, berterima kasih satu sama lain, untuk pelayanan yang kita buat untuk satu sama lain, saudara perlu tahu, itu bakal sangat menguatkan kita sebagai satu gereja, sebagai satu pribadi, membuat kita jadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Karena merasa, yang kita lakukan itu ada gunanya loh, ada manfaatnya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berterima kasih kepada yang pelayanan. Saya dorong saudara, kalau saudara mendapatkan berkat dari pelayanan hari Minggu, entah dari khotbahnya, entah dari puji-pujiannya hari itu, entah dari penyambut yang menyambut saudara di depan, entah dari apapun, mari kita terbiasa bilang terima kasih ya pelayanannya. Karena itu penting. Biasa gereja lakukan sih, sebagai satu gereja ya. Setiap akhir tahun, biasanya kita bakal lakukan Volunteers Night atau Volunteers Appreciation Night. Di mana semua yang pelayanan itu kita ajak ketemu, kita bilang thank you sebagai satu gereja, kita kasih mereka makan malam, lalu ada jemaat yang dukung kasih door prize, ya kan, untuk kita happy-happy, walaupun door prize-nya isinya kadang-kadang beng-beng gitu, bukan Honda BR-V baru, bukan, saudara. Kadang-kadang isinya cuma apa gitu, tapi itu membuat mereka merasa dihargai, membuat mereka merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang ada dampaknya. Tapi mari dong, jangan tunggu sampai akhir tahun. Kalau di hari itu, saudara merasa diberkati. Kalau saudara dengerin, anak saudara pulang dari sekolah minggu, cerita sama saudara, oh tadi loh aku cerita begini, aku jadinya belajar begini loh Pak, aku belajar begini loh Ma. Thank you sama guru-guru sekolah minggu, di grup parents saudara. Dan itu semua nggak keluar biaya. Betul? Betul? Karena ini yang penting saudara. Kita tidak pernah boleh berpikir bahwa pelayanan di dalam gereja adalah sesuatu yang memang seharusnya kita nikmati. Mengapa? Karena yang benar adalah, kalau kita ingat firman Tuhan dalam khotbah minggu lalu, Tuhan menyuruh kita untuk mari kita itu saling melayani satu sama lain. Layanilah seorang kan yang lain, yang artinya saudara bukan cuma dilayani, saudara juga bakal melayani. Itu artinya saling melayani, betul? Jangan sampai saudara kita merasa layak untuk duduk dilayani, lalu sampai kita bilang terima kasih pun kepada teman-teman kita yang sudah pelayanan hari itu, kita ngerasa itu nggak penting. Kita ngerasa itu kewajiban mereka. Saudara perlu tahu, saya menemukan begini, semua gereja yang berkembang adalah gereja-gereja yang pelayanan itu mendapatkan apresiasi, bukan karena mereka dibayar dengan sejumlah uang setiap kali mereka pelayanan. Tapi waktu mereka merasakan bahwa mereka yang lakukan itu menjadi berkat, ada dampaknya, dan ada orang yang bilang kepada mereka, itu, thank you ya tadi pelayanan. Kamu udah jadi berkat buat saya. Kami yang khotbah, kami beberapa kali dapetin ini. Ada orang yang WA kepada kami, chatting kepada kami bilang, thank you ya Musa tadi khotbahnya begini-begini, saya sangat diberkati. Ada yang bilang, waktu lagi salaman di belakang, betul. Tapi saya rindu bahwa itu terjadi bukan cuma untuk hamba Tuhan, tapi juga untuk semua kita yang main di depan. Boleh nggak kita berikan tepuk tangan dulu penghargaan pada semua yang sudah pelayanan saudara? Karena saudara mereka bisa kok, kalau mereka lagi males, mereka bisa kalau mereka mau, dan mereka boleh mau kalau mereka mau pilih. Untuk udahlah hari ini males lah, hari ini aku main gitar, ngapain datang pagi-pagi ke gereja? Tidur bela di rumah, gak usah datang. Ya kan? Kan sekarang paling gampang lagi zaman begini kan, ngomong be sama Musa Anlo, Musa Mingming, aku batuk-batuk pilek, aku udah datang ya. Gampang kan zaman sekarang kan. Gitu. Tapi mereka melakukannya. Nah, saya mau ngomong juga sesuatu yang saudara yang jaga komputer di belakang tuh ya.
yang jaga komputer di belakang streaming. Saudara perlu tahu yang saudara lakukan itu berharga loh. Karena ternyata ada yang ikut ibadah online kita dari Dubai loh, saudara. Dan itu mereka bisa ikutin karena ada saudara yang mencet komputer di belakang. Jadi online streaming itu berguna. Saya pernah cek ada yang nonton dari Malaysia, Singapura, India, Dubai. Itu rajin tuh, kita tahu siapa yang nonton dari Dubai, udah. Tuh. Dan kalau lagi nonton, komen ya, bilang thank you ya pelayanannya. Itu saudara. Itu berguna untuk yang sedang sakit di rumah, atau jaga orang tuanya sakit, mereka nggak bisa datang. Lalu karena saudara pelayanan di belakang, mereka bisa nikmati ibadah di rumah. Yang kita lakukan, itu berdampak, dan itu bakal menguatkan kita satu sama lain kalau kita terbiasa bilang thank you kepada yang pelayanan. Nah, hari ini saya pengen kita lakukan sesuatu momen spesial, saudara. Saya ngajak kita memberikan penghargaan kepada yang pelayanan. Kita terbiasakan lakukan itu, saudara. Nanti di bawah, kalau saudara bakal menemukan bahwa ada banner seperti ini di bawah. Nah, yang ibadah di sini sekarang, nanti waktu saudara pulang, saudara bakal dibagi oleh penyambut stiker bintang. Ya kan? Jadi jangan cuma Gojek aja yang kita kasih bintang, saudara. Tapi juga yang pelayanan hari ini kita kasih bintang ya. Dan mereka cuma dapat bintang 1, nggak dipecat kok saudara, mereka nggak apa-apa. Oke? Jadi suatu saudara pulang, saya ajak saudara begini. Saudara dapetin stiker bintang dari penyambut, saudara tempel di pelayanan apa yang saudara ngerasa sering berkatin saudara. Oh, saya sering merasa diberkati oleh soundman. Nah, saudara tempel bintangnya di soundman. Oke? Dan biasakan bilang terima kasih kepada yang pelayanan. Pada guru sekolah minggu di bawah, kepada penyambut, pada siapapun, bilang thank you pelayanannya. Oke, ini sesuatu yang simpel, saudara. Nanti dibagi bintang, bintangnya gratis, nggak usah bayar. Lalu saudara ambil, di bawah saudara tempel. Saudara yang di rumah, yang online, komen di YouTube-nya. Bilang terima kasih untuk pelayanannya. Ada 1-2 jemaat yang saya tahu sering melakukannya, dan itu luar biasa, saudara. Nah, lalu bagaimana? Berikutnya, cara kita tetap bertahan berikutnya adalah ingatlah untuk ini untuk siapa, saudara. Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan lakukan pelayanan untuk menyenangkan gembala, saudara. Jangan lakukan pelayanan untuk menyenangkan siapapun di dalam gereja ini. Saudara perlu ingat, saudara perlu lakukan pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sampai nanti saya lupa nyapa saudara, saudara berhenti pelayanan. Udahlah, berhenti. Hari ini Musa Anlo udah panggil aku, berhenti bila aku pelayanan. Kalau itu terjadi, saya mohon maaf saudara, saya pasti nggak sengaja. Gitu. Tapi mari kita ingat, untuk siapa sih kita pelayanan? Untuk Tuhan. Dan sampai berapa lama? Sampai kapan kita harus melayani? Selama kita mampu, tentu saja saudara. Dan kita udah bicara 2 minggu lalu, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang punya kadar yang berbeda-beda, nggak ada masalah. Punya porsi berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi selama saudara mampu, mari kita melayani terus. Karena kata regenerasi pelayanan, itu seharusnya bukan berarti ada orang lama menggantikan orang baru. Ada singer baru, yang singer lamanya berhenti. Itu bukan arti kata regenerasi, saudara, sesungguhnya. Tetapi adalah bertambah. Dan karena bertambah, pelayanan bakal jadi tambah lebih ringan, dan waktu lebih ringan, pelayanan bakal dibikin kualitas makin bagus. Karena yang pelayanan sudah punya waktu untuk nafas, untuk belajar lagi, untuk latihan lagi, untuk kembangkan diri lagi. Karena mereka punya waktu untuk berpikir, mengembangkannya. Saya baca sebuah kesaksian indah sekali dari sebuah gereja di Jakarta. Ada sebuah kesaksian begini, ada seorang anak sekolah minggu. Dulu di sekolah minggunya, dia tumbuh di gereja itu jadi remaja, jadi pemuda, menikah, lalu dia pelayanan sekolah minggu. Sekarang dia pelayanan dengan losenya dulu yang pelayanan sekolah minggu, masih di sana pelayanan sekolah minggu, lalu mereka jadi tim sekarang. Saya bersyukur lihat yang begitu, saya happy sekali lihatnya. Karena apa? Karena ada orang yang terus melayani selama dia mampu, dan bukan karena ada orang baru dia berkata, wah sudah ada yang baru, aku berhenti bela.
Dan itu membuat pengalaman rohani kita, teladan rohani kita semakin bertambah di dalam gereja. Karena ada orang-orang yang semakin melayani. Saudara, waktu saya ambil kuliah S2 tahun 2015, saya itu sekelas dengan Musa Wendy. Saudara masih ingat ya Musa Wendy ya? Betul? Sama Loso Paiwan. Saya sekelas sama dia. Dan saya bersyukur waktu saya ketemu dia, kami satu kelas di kuliah sama-sama, di wisuda sama-sama. Saya bersyukur tidak pernah satu kali pun di dalam kelas itu Musa Wendy itu merendahkan saya. Nggak pernah dia ngomong sama teman-temannya, dia ngomong, oh ini Anlo ini dulu anak sekolah minggu aku dulu di Palembang, oh dulu masih ingusan, oh dulu cari-cari, nggak pernah tuh. Yang dia lakukan adalah dia kasih kita semangat, dia kasih kita dorongan, dia kasih bilang kamu pasti bisa. Jangan nyerah, pasti bisa. Kamu pasti berkembang. Saya bersyukur untuk itu. Dan saya lihat dia, kemudian saya lihat ini adalah teladan saya. Di mana ada seorang pendeta yang tidak berhenti melayani. Karena saya menemukan ada banyak sekarang hamba Tuhan yang berhenti pelayanan. Kenapa? Karena nggak sanggup lagi. Males lah berhenti pelayanan. Buka jualan komputer belah, kayaknya lebih untung, lebih cuan. Tapi saya lihat dia, dan saya melihat dia sebagai orang tua yang masih ngomong sama saya, nggak usah pusing, panggil aja Lose, tetap panggil Lose Paiwan aja. Nggak usah pusing panggil apa, tetap aja panggil Lose Paiwan kayak 20 tahun yang lalu. Panggil itu aja udah. Itu membuat kita semakin semangat. Mengapa? Karena ada orang-orang yang dulu melayani kita, tetap melayani bersama-sama dengan kita. Memang akan ada orang-orang baru yang melayani. Saya berharap bahwa bakal ada orang-orang baru yang bakal melayani di gereja kita. Apalagi setelah sebulan kita ngomongin ini terus soal pelayanan. Mari kita terus melayani, mari kita terus bertahan. Dan terus saja kita nggak boleh cuma bertahan, mari kita berkembang saudara. Jangan menyerah. Terus belajar kembangan diri. Besok tuh ada workshop gitar ya. Semua yang pelayanan gitar datang tuh besok malam, jangan nggak datang. Karena kalau saudara mau berkembang, belajar terus, nggak ada cara lain. Kalau gereja adakan pembinaan, adakan workshop, datang saudara. Yang nggak main gitar aja besok ada yang mau datang tuh. Ada yang semangat mau datang. Saya bersyukur. Kita bisa belajar lagi dari mana? Kita bisa belajar terus. Belajar aja dari kritik orang. Gereja kita kesel sekali dengan fitnah, betul. Kita nggak suka sekali dengan gosip. Tetapi gereja kita nggak anti kritik kok, saudara. Hamba Tuhan saudara, majelis saudara, volunteers itu semua boleh dikritik. Dan kita belajar dari kritik itu. Setiap minggu, sesudah pelayanan, mereka bukan cuma dibilangin terima kasih pelayanan, mereka selalu dikasihkan kritik, masukan. Bagaimana mereka bisa lakukan pelayanan dengan lebih baik lagi. Mari, sekali-sekali, waktu dikritik kita panas hati, itu wajar. Tapi biasakan diri. Jadikan kritik sebagai vitamin, bukan racun, saudara. Tiap kali saudara dengar kritik, jadikan vitamin. Jangan mikir itu racun. Jangan menyerah untuk melayani. Jangan berhenti pelayanan. Tapi betul, kalau saudara sudah melayani bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara mungkin ngerasa panggilan saudara berubah, saudara merasa beban saudara berganti. Boleh nggak saudara ganti pelayanan? Boleh. Di dalam Alkitab kita, ada kok orang-orang yang berganti pelayanan. Contohnya Raja Daud. Sebelum jadi raja, dia dulu cuma pemain musik di istana raja. Lalu dia berganti beban, berganti panggilan, dia jadi seorang raja. Jadi saudara, di Alkitab kita tidak ada kata begini, sudahlah, aku males, aku berhenti be pelayanan, aku mau jadi jemaat biasa be. Itu tidak ada. Tapi kalau saudara berubah pelayanan, saudara mau ganti pelayanan, itu boleh saja. Terakhir saudara, sebagai penutup,
Saya selalu suka kalimat ini. Ada seorang pendeta di Australia pernah ngomong seperti ini, saudara. Bahwa sebuah gereja-gereja yang bisa bertumbuh dan berkembang, itu terjadi bukan karena kehebatan satu orang dalam gereja itu. Bukan karena gembalanya, bukan karena ketua komselnya, bukan karena majelisnya, tapi semua gereja yang bertumbuh dan berkembang, itu karena pengorbanan bersama-sama yang dilakukan oleh begitu banyak orang. Bukan karena cuma satu dua anggota tubuh yang berfungsi, tetapi semua anggota tubuh dalam satu gereja kita berfungsi, kita melayani Tuhan bersama-sama. Saya bersyukur, saudara, di gereja kita pelayanan itu nggak dibayar. Dan mereka bahkan berkorban untuk bisa pelayanan. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka mau nama Kristus dimuliakan. Amin, saudara? Mengapa mereka mau berkorban? Karena mereka tahu, mereka mau meladani Tuhan Yesus yang berkorban juga buat mereka. Dan karena itu mereka datang lebih pagi, mereka persiapan di rumah, mereka sediakan waktu untuk persiapan pelayanan. Berkorban untuk itu. Karena itu meneladani Tuhan. Saya ajak kita semua, meskipun hari ini, kami kalau khotbah kemana-mana, kami selalu bangga dengan begitu banyak orang yang sudah pelayanan di gereja ini, saudara. Kalau kita cek, sekarang ada orang kurang lebih 65% dari semua jemaat yang sudah pelayanan di gereja kita. Itu angka yang besar dibandingkan dengan gereja-gereja lain yang pernah kami datangin. Saya pernah khotbah di sebuah gereja yang kalau setiap kali saya pelayanan khotbah di sana, saya tahu pemain musiknya pasti itulah. WL-nya pasti itulah. Penyambutnya pasti itulah. Tidak pernah berubah. Dan kita punya begitu banyak sudah yang pelayanan. Betul. Saya begitu sukacita dengan itu. Saya begitu happy dengan itu. Tetapi, bukan karena saya serakah, saudara. Bukan. Tapi karena begini. Karena saya rindu. Saya mau lihat semua kita itu pelayanan. Mengapa? Karena sekali lagi, karena melayani adalah cara untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Melayani adalah proses yang tidak bisa tidak kita lakukan kalau kita mau bertumbuh. Karena sekali lagi, kalau saudara mau nikmati kebenaran, sukacita, damai sejahtera, saudara bisa dapatkan itu, nikmati itu. Kalau saudara hidup di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan, bukan cuma datang beribadah. Sekali lagi saya ajak saudara, seperti yang kita sudah ngomong di minggu lalu, saudara. Saudara bisa dapatkan ini di media sosial kita. Mari, saudara yang belum pelayanan, mulai saja dulu, seperti khotbah minggu lalu. Saudara lihat, di mana kebutuhan itu ada. Gitu. Saudara cari tahu, tanya sama hamba Tuhan, atau saudara lihat sendiri di mana masih dibutuhkan orang. Saya mau, tapi nggak ngerti. Sederhana, kita ajarin. Pasti belajar dulu. Nggak mungkin kan saudara tiba-tiba, oh saya pengen main keyboard, tapi nggak ngerti main keyboard, langsung kita jadwal hari Minggu main keyboard sini. Bukan cuma dia yang menderita, saya juga bakal menderita kalau itu terjadi. Betul nggak saudara? Ya pasti belajar dulu. Yang mau jadi guru sekolah minggu, pasti diajarin dulu. Nggak mungkin tiba-tiba, oh mau pelayanan sekolah minggu ya, minggu depan ngajar ya, ini bukunya, ini bahannya, baca sendiri, minggu depan ngajar. Nggak mungkin, saudara. Nah ini yang saudara bisa lakukan. Ini tahapan pelayanan. Yang pertama, jangan lupa hadir di komsel saudara, open care boleh. Yang kedua, saudara boleh kok izin untuk datang cuma lihat-lihat jadi pengamat. Oh, Akib, aku datangnya minggu depan nih, mau lihat-lihat baik, boleh enggak? Boleh. Datang dulu lihat-lihat. Yang kedua, saudara coba satu kali. Contoh Gea, musim mingming, aku coba sekali ya. Pengen rasain dulu. Boleh enggak? Boleh, coba satu kali. Setelah itu, saudara putuskan komitmen saudara. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Sesuai dengan kemampuan kita. Beri komitmen saudara. Saudara bisa berapa sering pelayanan, berapa banyak, sesuai dengan kemampuan saudara. Karena saudara, bagi saya, yang pelayanan dekorasi di gereja, mereka lakukan itu setahun, 1-2 kali cuman, sepanjang tahun. Itu pelayanan.
Karena memang kebutuhannya cuma itu. Atau kalau saudara mau jadi penyambut, tapi saudara nggak bisa setiap minggu, tentu saja saudara bakal dijadwal sesuai kemampuan saudara. Saudara bisa datang berapa banyak. Oke, mari saudara boleh datang lihat-lihat, saudara boleh izin pelayanan 1 kali, lalu baru bikin komitmen dengan pelayanan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi sebuah gereja yang sudah banyak di antara kami yang sudah melayani. Kami bersyukur bahkan ada di antara kami sudah pelayanan sampai puluhan tahun. Ada yang baru pelayanan tahun ini, baru berapa minggu. Tapi biarlah kami semua punya hati yang sama. Kami mau melayani Tuhan dengan tekun, dengan antusias, supaya kami sungguh-sungguh bisa nikmati kebenaran Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan di dalam pelayanan. Dan Tuhan dorong kami semua yang belum melayani, biarlah kami mau untuk sama-sama meneladani Tuhan, meneladani Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kami mau hidup bersama-sama sebagai satu keluarga Tuhan yang saling melayani, bukan cuma dilayani. Tuhan tolong kami melakukannya. Lembutkan hati kami, kuatkan hati kami, supaya kami mau hidup bersama-sama sebagai satu keluarga Tuhan yang saling melayani. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Memberkati kita semua.